Bismillahirrahmanirrahim. روينا مثل ما رواه آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون ونوينا مثل ما نوى متقدمون في هذا المسجد. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ونسأل الله القبول والإقبال صلاح والظاهر وباطن وعلى العافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفاء الانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه مرضاته وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الحني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. عما بعد. وقال المؤلف مسألة حمل الميت. الأول يجب بأي هيئة ويحرم إن كان بهيئة مزرية أو يخشى منه السقوط. ولحمل الميت كيفيتان. الأول تربيع وهو أن يحمله 4 كل واحد بركن فإن عجزوا ف6 وإلا ف8. الثاني الحمل بين العمودين وهي الأفضل وهو أن يحمله 3 يضع أحدهم الخشبتين المتقدمتين على عاتقيه ويأخذ 2 المؤخرتين فإن عجزوا فيزاد 2 يحملان الخشبتين المتقدمتين إلى آخر ما قال المؤلف. Bab tentang atau permasalahan tentang hamilun najasah. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang yang kemarin. Ada pertanyaan tentang fadilah dari menulis sesuatu di jenazah, pada jenazah. Dikatakan menulis di dahi si mayit dengan tangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, lalu menulis la ilaha illallah di dadanya. Dan penulisan tersebut itu setelah memandikan. Lalu ada juga dari riwayat Al-Imam Tirmidzi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ini diingat. Anna man kataba hadha du'a, barang siapa yang menulis ini doa dan waja'aluhu baina sadril mayyit, dijadikan di antara dada si mayit, wa kafanihi, dan dijadikan di kafannya, lam yanalhu adzabal qabr, tidak akan menerima itu si mayit siksaan kubur. Walam yara munkar wala nakir, dan tidak melihat munkar dan nakir. Oh, luar biasa ini ya. Apa itu doanya? Doanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Gampang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamd. Titik. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Wa yanbaghi dikatakan dinukil oleh Hasyiah Al-Jamal, kitab Hasyiah Al-Jamal, dan hendaknya dijadikan tulisan tersebut itu ditulis di kertas atau dijadikan tulisan tersebut yang sekiranya aman, ya, mungkin dilipat atau diapakan, dimasukkan plastik atau gimana caranya, ya, yang supaya terjaga dari as-sadid, yaitu dari nanah atau kotoran yang keluar dari tubuh. Itu. Lalu kemudian ada beberapa manfaat yang luar biasa. Intinya hadirin, syariat itu luar biasa, syariat Islam itu luar biasa sampai ketika akan wafat. Yang saya maksud syariat ini menurut kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang sangat luar biasanya sampai masuk, sampai jenazah lewat ini ada doanya. Yang kalau kita baca doa tersebut, insya Allah ada yang sampai 40 tahun aman dari siksa kubur, ada yang sampai yauma yunfakhu fis-sur, sampai hari kiamat aman itu kuburan mayit itu dari siksa kubur ataupun dari azab. Loh, ini adanya di syariat kita. Ya. Ala kulli hal, dengan yang ada dalam Imam Idrus bin Umar Al-Habashi, dari riwayat atau sanad yang diambil dari Idrus bin Umar Al-Habashi yang mengatakan, yang diamalkan ya habadha, kalau bisa diamalkan di tempat kita. Apa itu? Bacaan la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dibaca sebanyak sekali atau 3 kali. Barang siapa yang membaca itu, insya Allah jenazahnya itu diangkat, keluarganya jenazahnya diampuni, yang baca yang hidup ya, jenazahnya diampuni, keluarga yang baca diampuni dosanya, jenazah itu lewat mana kampungnya, orang di kampung tersebut diampuni, yang mikul jenazah diampuni, kuburan yang jenazah tadi dimakamkan diampuni oleh Allah. Bacaannya cuma itu toh. Apa bacaannya? La ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Selesai, dibaca 3 kali. Subhanallah. Ini luar biasa ini ya. Ala kulli hal, itu ketika di jenazah mau diangkat atau pas diangkat. Ya, itu dibacakan itu. Kalau bisa bacakan. Kalau ada yang wafat atau siapapun itu yang wafat, selama dia muslim mukmin, bacakan. Dibacakan. Ada yang dibacakannya sampai di Masjid Ampel ini dibacakan. Jenazah-jenazah orang yang paham itu dibacakan. Setelah dibacakan diangkat. Kalau di Gresik itu dibacakan. Daerah Gresik itu dibacakan. Ya. Wa ala kulli hal. Sekarang permasalahannya mas'alatu hamlil janazah. Permasalahan memikul atau membawa atau mengantar jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrum, dan diharamkan membawa jenazah itu ala ingkana bihayatin muzriyah, kalau dalam keadaan yang kurang pantas untuk jenazahnya, seperti dipikul, dikotong ya, di pundaknya ya, atau dibawa digendong belakang gitu. Kalau jenazahnya anak kecil itu dibawa 1 orang. Kalau nggak mampu, mungkin jenazahnya besar, anaknya kecil umurnya tapi jenazahnya besar, maka dipikul seperti biasanya. Itu. Au yukhsha minhu suqut, atau ditakutkan, dikhawatirkan kalau jenazah itu dibawa dalam keadaan yang memungkinkan jatuh jenazah itu. Jenazahnya tadi jatuh. Itu harus dihindari. Hayat atau keadaan bentuk pemikulan jenazah, membawa jenazah dengan cara yang ditakutkan jenazah itu jatuh ataupun
yang tidak menghormati itu jenazah, sekiranya membawanya itu dalam keadaan nggak pantas untuk jenazah itu, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Catatan kaki dikatakan wa yakun ra's, dan adapun kepala al-mayyit, si mayit tersebut, awalun na'ash, ada di depan. Tamikul ya sini kepalanya. Ya, rombongan depan itu yang ke depan. Jadi kepala dulu baru kaki. Walaupun tidak menghadap kiblat. Itu kepala dulu. Kepala bagian depan. Wali hamlil mayyit kaifiyatan, dan adapun membawa atau mengantar si mayit itu ada dua cara. Yang pertama terbi', yaitu membawa dengan 4 orang. Jenazahnya dipikul 4 orang. Kan jenazah itu, keranda itu kan ada 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang ini ya Allah, efeknya COVID ini luar biasa. Sampai sekarang ini mikul jenazah itu bawanya pakai ambulan sudah. Padahal yang afdol, yang utama, bahkan ada hadisnya, bahwasannya jenazah itu dibawanya dengan berjalan. Masuk ambulan, jepret, ketemu kuburan, subhanallah. Ya, itu kurang afdol. Yang afdol berjalan, dipikul. Wa yutba'u janazah. Ada nanti hadisnya akan kita sampaikan. Ya. Wa huwa yahmilahu arba'a, yaitu membawa itu jenazah atau mayit 4 orang. Setiap orang yang membawa pada ujung-ujungnya 1, 2, 3, 4. Itu. Fa'in ajazu, kalau enggak mampu, fasitta, maka 6 orang. Fa'in ajazu, kalau sampai enggak sanggup juga, maka yang membawa adalah 8 orang. Wa yakrahu an yaktasira fi hamlihi ala wahid aw itsnain illa fit tifl. Dan makruh untuk membawa jenazah itu 1 orang ataupun 2 orang. Paling sedikit berapa? Paling sedikit 3. Paling sedikit 3. Di bawah 3 makruh. Illa fitifil, kecuali pada anak kecil. Loh, 3 bagaimana caranya? Ini 3 caranya nih. Al-hamal bainal amudain, yaitu membawa di antara 2 amud, 2 tiang, 1, 2 tiang. Itu yang ada di keranda yang biasanya dimasukkan tiangnya, tongkatnya itu masukkan, ini masukkan. Ya. Itu membawanya adalah wahia al-afdal, dan cara ini adalah yang paling utama. Wahwa an yahmilahu thalatha, yaitu membawa dengan 3 orang, 3 orang yang bawa. Yada'u ahaduhumul khashabatain al-mutaqaddimatain, yang satu memegang 2. Jadi kalau yang depan itu 1 orang. Nah, kalau yang depan 1 orang berarti ya kudu yang paling kuat. Di antara 3 orang ini harus yang paling kuat. Jangan paling lemes, nyekel. Aduh, tak nutut jenazah. Ya, enggak sampai ini jenazah. Dan kemudian yang belakang adalah 2 orang, 1, 2. Jadi depan 1, ini 2. Ya. Fa'in ajazu, kalau enggak mampu, fayuzadu itsnin. Kalau enggak mampu maka ditambahkan 2. Yang 2-nya di mana? Yang 2-nya ke depan. 2, 1. Posisinya itu 3, 2 gitu. Depan 3, ini 2. Kalau di Hadramut, di Tarim, itu biasanya ditambahi kain gitu ya. Kainnya diselopokkan gitu. Ada caranya itu. Kemudian 1 orang megang kain itu. 1 orang yang megang kain, 2 orang di sampingnya belakang sedikit ya. Artinya agak 1 langkah ke belakang, lalu kemudian di belakang sendiri memegang 2 orang. Itu cara ditarim. Caranya ditarim. Ya, jadi 1 yang kontrol. Kemudian yang ketiga, yusannul masyu ma'at tasyi'il janazah.
disunahkan jalan. Ma'at tasyi'il janazah bersertaan atau berbarengan dengan rombongan pembawa jenazah. Wal qurub minha, yang lebih dekat dengan jenazah itu lebih afdal, lebih baik. Lalu kemudian yang lebih dekat yang depan. Kalau kita ini saking cepetnya jenazah cepat sunnah, tapi kalau cepetnya itu sampai kayak gitu, orang sandal keidek, ucul, itu aduh, saya JP, nggak bisa diambil lagi. Nah seperti ini salah itu sebenarnya ya, seperti itu salah. Lalu terus yang benar bagaimana? Orang dewasa itu di depannya jenazah, ini jenazah jalan. Ya. Ini orangnya, ini orang-orang ini. Ya, nanti pasti ada orang di belakang ada, tapi orang-orang yang utama depan. Kenapa? Karena ini orang akan menjadi syuhada alaih, wasyufa'a, ya. Yang akan menjadi saksi, yang menjadi saksi orang ini, jenazahnya ini. Dan itu sunnah, itu sunnah. Wal afdal amamaha lil ittiba' wali'annahum syufa'a lah. Ini untuk ittiba', yaitu mengikuti caranya baginda Nabi Muhammad. Wali'annahum syufa'a'u lahu, karena mereka memberi syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat ada orang membawa jenazah, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan. Enggak taunya ada beberapa orang bawa ontanya, kudanya itu jalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tastahyun," katanya Rasulullah. "Kamu enggak malu apa?" Ini Rasulullah ya. Rasul mengatakan, "Kalian apakah enggak malu?" Coba bayangkan kalau Rasulullah hadir membawa jenazah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan gitu kepada orang-orang yang hadir, bawa sepeda motor, bawa mobil. Ya kalau jauh lain cerita ya. Kalau jauh lain cerita. Fa innal malaikatu yamshun. Malaikat aja nganterkan jenazah ini jalan. Kok kalian berdiri? Kok kalian naik kendaraan? Kata baginda Nabi Muhammad. Allah tastahyun, enggak malu apa kalian? Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa yukrahul ittiba'ul nisa' laha. Makruh hukumnya jika perempuan mengikuti. Kalau dalam fikih, kalau dikatakan jika makruh perempuan mengikuti itu perempuan yang enggak membuat fitnah, aman dari fitnah. Tapi kalau perempuan menyebabkan fitnah, haram hukumnya. Wonge ayu, ya, terus cantik orangnya, lalu bawa ngikuti rombongan, ya, itu ya Allah, diingatkan. Ini mulai tren-trenan sekarang ini. Delok artis meninggal kemudian seperti itu, wah melo. Ya akhi, kita ini masuk surganya, ridhonya Allah itu karena kita ngikut Nabi Muhammad, bukan ngikut orang lain. Orang lain kalau ngikut Nabi Muhammad kita contoh, kalau nggak ngikut Nabi Muhammad nggak usah kita contoh. Apa faedahnya kita contoh? Ya. Jadi harus hati-hati itu. Lalu kemudian wa yusannu sukut hal haml. Dan disunahkan as-sukut, diem, tenang, diem. Halal hamil ketika dalam keadaan membawa jenazah. Mutafakkiran fil maut, mikirkan mati. Makanya itu kita itu dianjurkan ketika menggotong membawa jenazah itu kita lihat tempatnya jenazah itu, kerandanya itu. Kita lihat, la ilaha illallah. Ini kayak apa? Kalau saya yang sudah di situ, siap enggak kita ini dipanggil kapan saja? Siap enggak kita ini? Kita merasa bahwa ini semua satu masjid ini kalau ditanya man rabbuka, isok jawab. Ayo ketika dikubur, siapa jamin? Hafal beb, saya keluar kepala, ngelendur wae jawab saya. Turu kita kok la ilaha illallah, man rabbuka, la ilaha illallah, Allah. Begitu masuk liang kubur, lali, lupa. Ya. Itu pertanyaan di dunia gampang, ulangan gampang dihafal. Tapi sekarang di sini kita gampang ngafal, tapi di dalam kuburan bingung kita orang.
Ya. Makanya yutsabbitullahu bil qauli tsabit. Kita harus ditalkin lagi, itu penting talkin itu. Sunnah itu. Ya. Yang enggak mau ditalkin terserah. Ya. Kalau perlu ditalkin yang banyak, kita ini perlu ditalkin ketika di dalam di atas ketika dikuburkan, ya Tuhan nafsul mutmainnah wa annal jannata haq wa annan nara haq wa annal qabra haq wa anna na'imahul haq wa anna munkar wa nakir fil haq. Tanya, wa tsabbitullahu bil qawli tsabit, tsabbatanallahu bil qawli tsabit, tsabbatanallahu bil qawli tsabit. Penting itu. Mengharap doa, benar-benar doa. Ya. Makanya sampai di dalam kubur itu kita itu yang hidup itu dianjurkan untuk sholatul uns fil qabr atau sholat hadiah kalau kita bilang. Ya. Allah mengirim 70.000 malaikat menemani, memintakan ampun sampai yaumul qiyamah. Sampai ada orang soleh diangkat tinggi derajatnya gara-gara setiap hari sholat hadiah. Setiap hari sholat hadiah. Dikirim ke fulan, amwatul muslimin. Karena memikirkan orang yang sudah wafat, Allah angkat derajatnya. Itu subhanallah. Wa hal mayit ba'dal maut. Mutafakiran fil maut, memikirkan kematian, tadi membawa itu dalam keadaan tenang, dan keadaan si mayit setelah kematian itu bagaimana. Kita mikir, enggak usah ngomong. Dipikir aja, enggak usah ngobrol, ya apa ya mayit iki ya apa, enggak usah. Ya. Diam. Hadza huwal asl. Dan ini adalah yang paling pokoknya. Wa qad istahsana ba'dhum al-jahr bidzikr. Dan sebagian ulama mengatakan memperbolehkan. Aslinya diam. Lalu ulama memperbolehkan jahar bidzikir, dengan jahar lantang mengucapkan zikir untuk manusia sibuk daripada bicara yang tidak ada artinya. Dikatakan di takliknya yukrah rafa'us saut, makruh hukumnya mengangkat suara. Waqala Ibn Ziyad, berkata Imam Ibn Ziyad, dikatakan wa in adda sukutihim ila nahwil ghibah, kalau sampai membuat orang itu dalam ngantar ghibah, gosip, karena aula liyashtaghilu bihi anha, maka mending sibuk zikir daripada ghibah. Naam. Ya, katanya. Disunahkan al-ishghal. Disunahkan sibuk binahud zikir, seperti dengan zikir sirran, tenang, zikirnya pelan-pelan aja. Wa in lam yu'addi sukut, walaupun tidak sampai dia dikatakan sukut. Ada Imam Abdullah bin Husain bin Thahir atau salah satu, saya lupa. Itu yang menganjurkan untuk zikir. Karena ya apa, ngangkat jenazah sih, bahas nota, bahas utang, ya apa. Bahas utang piro, ya apa. Sekarang angkat jenazah bahas politik. Jenazah diangkat ini kayak kubur, jenazah ini ngarep ya Allah, mudah-mudahan saya ngangkat saya ini baca zikir, dihadiahkan ke saya, sholawat, dihadiahkan sholat kamil. Nanti ada sholat kamil itu luar biasa itu Pak fadilahnya. Angkat dihadiahkan enggak. Ya apa Prabowo, ya apa iki meninggal. Jadi itu penting itu. Ada beberapa manfaat yang bisa kita kita ambil. Salah satunya adalah untuk jenazah ya. Adalah ketika memikul jenazah, jangan sampai kita ini atau melihat jenazah. Banyak jenazah kita jalan, terutama daerah kalau sini jarang ya, mungkin jalurnya sudah ada sendiri masuknya jenazah. Kalau kita yang ada di Wonokusumo, daerah Tenggumung, waduh, bendino jenazah itu. Jenazah itu tiap hari, yang dipikul, yang dibawa ambulan tiap hari. Sampai kadang-kadang kita ini duduk jam 12 malam, jam 1 malam itu
La ilaha illallah, lewat jenazah. La ilaha illallah. Sampai jam segini tuh ada jenazah. Jam 1 malam. Kalau daerah sini nggak pernah kita dengar. Selama saya pindah di Wonokusumo, berapa tahun sudah tak tahu, ya, 10 tahun mungkin lebih. Tiap hari, hampir tiap hari. Kalau nggak ada jenazah, alhamdulillah kita lain. Tapi tiap hari ada jenazah. Subhanallah. Ya. Maka bagaimana? Dikatakan kalau melihat jenazah disunahkan berdiri. Cok lungguh delok lu jenazah lewat, enggak, sunah berdiri. Wa yusalliman liman marrat alaihil janazah, disunahkan untuk siapa yang lewat jenazah ayyaquma laha, untuk dia berdiri menghormati. Ya. Wa'tamaduhu ghalyubi, dan dikatakan ini diitematkan, dikuatkan dengan pendapat al-Ghalyubi. Wa qila yukrah, dan ada yang mengatakan makruh. Jara alaihi fir raudhah, yang dikatakan di dalam kitab Ar-Raudhah. Dan yusallu lahu, dan disunahkan untuk dia ayyad'u laha, untuk mendoakan jenazah. Jenazah lewat kok delok tok iki jenazah sapa? Enggak usah. Zikir. Doa untuk itu jenazah. Wa ayyuthni khairan, untuk menyebut dengan yang baik-baik kalau dia kenal jenazahnya. Kalau benar dia itu orang baik. Jangan yang lewat jenazahnya maaf, jenazahnya preman atau jenazahnya apa pembunuh lewat, masya Allah, ini baik, ini orang enggak. Kalau dia itu yang lewat itu orang baik, puji baiknya. Kalau dia yang lewat itu orang yang enggak baik, enggak usah ngomong, diam lebih afdal. Ya. Dan ketika melihat jenazah dianjurkan yang pertama baca Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus. Atau membaca doa Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Baca apa? Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. 3 kali bacanya. Cepat itu. Kalau kita biasa cepat. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi Muhammad wa alla tu'adzib 3 kali. Barang siapa yang membaca itu, ya, dikatakan dalam satu hadis, juga di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan, man qala Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib hadzal qabr 3 illa rafa'a anhu al-'adzab, kecuali Allah mengangkat dari mayit tersebut siksaan, azab. Ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Gini, kalau kita mendoakan orang, kita didoakan. Kalau kita enggak didoakan, kita dapat pahalanya. Kalaupun tidak dapatnya, malaikat itu ngomong amin walaka mithluh. Malaikat itu ngomong amin walaka mithluh, kamu juga. Artinya apapun yang kita doakan untuk saudara kita, kita dapat. Jadi jangan pelit untuk mendoakan orang. Ya. Nabi Muhammad dalam hadis itu dikisahkan ada satu orang mendoakan dirinya sendiri. Kata Nabi Muhammad, umumkan, artinya jadikan umum, jadi orang banyak, maka kamu akan dapat juga. Lalu kemudian juga membaca sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, ya, diriwayatkan juga oleh Syekhana Al-Habib Salih bin Abdullah Syatri. Beliau meriwayatkan ini bacaan. Ya, la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati tadi itu. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu dibaca, ya. Untuk mayit sebelum diangkat kalau bisa. Sebelum diangkat. Lalu membaca doa juga, hadza Allahumma hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu, Allahumma zidna imanan wa tasdiqan wa tasliman. Juga membaca beberapa amalan termasuk membaca membaca salawat al-kamiliyah ya. Itu diriwayatkan dalam kitab Lum'atun Nur atau Lam'atun Nur Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur.
anaknya Mufti Diyarul Hadramiyah, Habib Abdurrahman masyhur. Shahibul Bughya, anaknya Shahibul Bughya. Beliau mengatakan, man qara'a hadha shalah, siapa yang membaca ini salawat atau hadha sighah, hadhihi sighah, idza quri'at 'alal mayyit, kalau dibacakan kepada satu mayit, kharaja minan nar, itu mayit keluar dari api neraka. Walau kana fi qa'ril jahannam, walaupun dia itu terpendam di bawah lantai dasar jahanam. Lantai dasar jahanam. Dapat keluar dari api neraka. Oh kenapa? Oh karena Nabi Muhammad, apalagi. Oh dalam hadis di dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan makhtalatu hubbi wa dami ahadikum, tidak tercampur mendarah daging cinta kepada aku di dalam tubuh seseorang illa harrama alaihi minan nar, kecuali orang tersebut haram masuk neraka. Ini kesempatan bulan Maulid ini nanti ini. Bulan Maulid jangan nambah cinta sama Nabi Muhammad, tambah cintanya Nabi Muhammad. Eman. Ya. Nah ini barang siapa membaca ini salawat, walaupun dibacakan untuk si mayit, walaupun di dalam qa'ril jahannam, bawahnya, palungnya, retakan jahanam bawahnya keluar, dia akan dikeluarkan dari apa itu salawatnya? Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad al-kamil, kepada sayyidina Muhammad al-kamil, kepada sayyidina Muhammad al-kamil yang sempurna, wa ala alihi, dan beserta seluruh keluarganya, salatan la nihayata laha, salawat yang tidak ada nihayah, salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalillah, sebagaimana tidak ada ujung dari kesempurnaan Allah. Wa adada kamalih, sebagaimana sejumlah kesempurnaannya, kesempurnaan Nabi Muhammad. Ini diriwayatkan, ini dikatakan di dalam kitab Lum'atun Nur Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Masya Allah. Dan ini hadis yang tadi membawa jenazah itu, dikatakan hadisnya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a nasan rukbanan, Nabi Muhammad melihat orang-orang banyak memakai kendaraan fil janazah, ketika membawa jenazah. Faqala ala tastahyun, maka Nabi Muhammad mengatakan, kamu enggak malu? Apakah kalian tidak malu? Inna malaikatallah, sesungguhnya mereka para malaikat-malaikat Allah, yamshuna ala agdamihim, mereka berjalan di atas kaki mereka sendiri. Wa antum ala dhuhurir dawab, sedangkan engkau ada di atas punggung-punggung kendaraan kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Hakadah. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kalau dijemput ajalnya, dijemput dalam keadaan husnul khatimah, ya, dalam keadaan kita sudah diridhoi Allah, ya, sudah diridhoi Allah baru dicabut. Jangan sampai dicabut dalam keadaan enggak diridhoi Allah. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, kalau perlu dalam keadaan sujud atau dalam keadaan bermajelis, ya, majelis dicabut Allah, sujud, ya. Intinya yamudul mar'u ala ma'asya alaih, meninggalnya seseorang itu berdasarkan kebiasaannya sembahyang, kebiasaan baca Al-Quran, kebiasaan, dimungkinkan wafat dalam keadaan seperti itu. Wa yuhsyaru ala ma mata alaih, dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana dia meninggal. Ya, besok hari Rabu Wekasan, ya. Yang nggak tahu zikirnya gampang, zikirnya ya seperti yang kita baca nanti ini zikirnya, ya. Atau baca salamun qaulan min rabbir rahim, wallahu khairun hifdhan wa huwa arhamur rahimin, wallahu khairun hifdhan wa huwa arhamur rahimin, ya, dijaga oleh Allah. Kemudian apa namanya, jangan terus di rumah tok wedi aku metu ya opo, ndak ada.
Itu enggak diajarkan, itu cuma anjuran saja. Tapi malah dianjurkan sebagian ulama metuwo supaya tidak fokus dengan balak karena setiap keadaan itu tergantung lisan kita. Al-qadha ya, muwakkal bil mantiq. Kadang-kadang keputusan itu termuakkal, itu terjadi karena ucapan kita ini. Jadi kalau orang ucapkan sakit, tadi sakit. Sehat, tadi sehat. Ya. Itu. Allahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما كل حلالا دائما وأهل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر برضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحبه مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا واسترنا الأورات وآمن الروعات ربي ومولودنا وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي يا رب عليه عد الحبي دول الإله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد
Waalaikumsalam. Apa خلاص. يا مرحبا صباح الخير. صباح النور ما شاء الله. خلاص كان. ما شاء الله. عليكم. السلام ورحمة الله. في Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mu'ad. Itu salawat kamil. Kamil ya. Duh, sebentar apa ini? Jazakumullah khair. Khair. Maksud Sabtu lagi ya. Sabtu ini ya.